Baik, selamat siang Ibu Dina. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Oke, baik Ibu. Ibu datang kemari ini dalam rangka apa, Bu? Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Iya, Pak. Saya menjumpai Bapak, Pak. Tujuannya karena saya ingin memperbaiki ada masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalah apa itu, Bu? Masalah pembelajaran di kelas, Pak. Bagaimana dengan pembelajaran di kelas Ibu rupanya? Saya kan mengajar kelas rendah, Pak. Itu saya kelas 3. Di kelas 3 itu ada anak-anak yang masih tidak bisa baca, Pak. Ketika saya ajak mereka belajar, ada beberapa anak, 4 anak itu yang tidak fokus karena mereka tidak bisa mengikuti materi yang saya berikan. Jadi saya berpikir begini, ini jadi masalah gitu. Kalau saya biarkan, maka anak ini akan terus aja nanti tidak bisa baca. Jadi inilah masalah saya, Pak. Kalau boleh tahu, tindakan yang sudah Ibu lakukan kepada 4 orang siswa ini apa, Bu? Saya sudah pernah membuat berbagai metode pembelajaran, Pak, kepada anak ini. eh, Metode ceramah, tanya jawab, fixer and fixer itu sudah saya terapkan, bahkan saya menggunakan infocus untuk pembelajaran. Ternyata masih juga, Pak, anak ini belum fokus juga untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya mulai berpikir bagaimana kalau anak yang 4 ini saya buat pembelajarannya berbeda seperti itu, Pak. Baik Ibu, bagaimana dengan respon kedua orang tua dari keempat siswa tersebut? Apakah orang tua sudah mengetahui tentang kelemahan anak tersebut? Sudah, Pak, saya hubungi mereka dari WhatsApp, saya punya grup dengan wali-wali murid. Saya terangkan bahwa kami harus bekerja sama, Pak, dalam mengatasi anak ini yang tidak bisa baca. Karena kalau udah kelas 3 itu tidak bisa baca, memang anak ini harus ada perlakuan yang lebih fokus dari orang tuanya dan termasuk dari saya gurunya. Baik, berarti Ibu sudah melakukan pendekatan terhadap kedua orang tua dari keempat siswa tersebut, Bu ya. Begitu Sudah, kira-kira, Pak. ya. Iya, sudah, Pak. Bagaimana metode selanjutnya, Bu? Apa masih ada lagi metode yang ingin Ibu keluarkan selain metode yang sudah Ibu terapkan sebelumnya? Iya, Pak, saya sudah berpikir untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Saya ingin anak ini berbeda dia dari teman-temannya yang sudah mahir, yang sedang berkembang dan ini yang belum berkembang. Jadi saya ingin berbeda begitu, Pak. Karena kan saya sudah pelajari bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan minat anak dan berdasarkan gaya belajar anak. Jadi saya ingin anak itu nanti yang tidak bisa baca ini, saya ingin tunjukkan buku-buku yang menarik minat mereka gitu, Pak. Dari perpustakaan bukunya yang gambarnya menarik, yang bacanya sedikit karena mereka termasuk yang tidak bisa membaca. Jadi tidak bisa saya samakan dengan temannya yang sudah mahir dalam bacanya. Baik Ibu, mengenai perencanaan yang akan Ibu lakukan, kira-kira dimulai kapan Bu perencanaan tersebut akan Ibu laksanakan? Saya akan laksanakan segera, Pak, bisa 3 hari ke depan lah, Pak, karena saya harus buat eee, rencana pembelajarannya dulu, rencana pembelajaran berdiferensiasi yang ada, saya harus lihat dulu capaian pembelajaran, saya harus buat rencana pembelajarannya, saya harus ada memuat profil pelajar Pancasilanya, ada pembelajaran berdiferensiasinya itu harus saya buat dulu, Pak, itu rencananya itu. Baru nanti di kelas akan saya terapkan seperti itu, Pak. Baik Ibu, Pembelajaran berdiferensiasi. baik Ibu. Untuk masalah durasi uji cobanya, kira-kira berapa lama Ibu rencananya untuk menargetkannya ke tempat siswa tersebut? Saya ingin, Pak, lakukan selama 1 bulan ini dulu, Pak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya fokus ke anak yang
kurang mampu membaca itu saya akan berada di situ. Sementara yang sudah mahir itu saya buat nanti belajarnya mereka mandiri karena sudah mahir. Yang sedang berkembang itu saya akan sekali-sekali ke situ, tapi tetap saya fokus ke yang 4 ini, Pak. Saya ingin 4 biar dia bisa nanti bergabung ke temannya yang lain. Saya akan tambahkan 15 menit waktu saat pulang teman-temannya, saya akan tambahkan 15 menit khusus untuk menuntun anak yang 4 ini, Pak, agar bisa fokus membaca. Karena dalam pemikiran saya, kalau anak tidak bisa membaca, dia tidak akan bisa menerima informasi, Pak. Jadi saya harus fokus ini dulu. 1 bulan target saya, Pak. Berarti 1 bulan target untuk melihat hasil dari metode yang sudah Ibu terapkan yang akan datang ini. Seperti itu kira-kira Bu ya? Iya betul Pak, saya ingin menerapkan itu 1 bulan. Oke baik. Berarti untuk respon siswa di luar dari yang 4 tadi bagaimana Bu di kelas Ibu? Apakah Sebenarnya siswanya menerima atau bagaimana Bu? iya, sebenarnya ada tantangan Pak, dari yang mahir itu mereka sedikit ribut karena saya terlalu fokusnya ke yang tidak bisa membaca ini, fokus ke yang 4 murid ini. Mereka ribut, tetapi ketika mereka sedang tidak konsentrasi ribut, saya tetap tenangkan mereka, saya tetap mengawasi mereka sekali-sekali. Tapi itu tidak jadi masalah yang berarti, Pak. Berarti untuk siswa di luar dari keempat siswa tadi mereka menerima begitu kira-kira Bu ya? Iya, mereka Baik. sudah mahir, jadi mereka senang dengan mengajari teman-temannya, Pak. Mereka senang itu, anak-anak yang mahir ini, Pak, ketika kita bilang, tolong ajari temannya ya, gitu. Mereka akan bisa kolaborasi, Pak. Mereka senang itu. Kalau udah terbiasa mereka kolaborasi, mereka akan dengan senang mengajari temannya yang belum paham. Baik Ibu. Bagaimana dengan respon orang tua Bu dari keempat siswa tersebut dengan metode yang akan Ibu gunakan? Ya, respon mereka senang, Pak, karena mereka tahu anaknya tidak bisa baca, mereka pun mau bekerja sama. Ketika di rumah pun mereka lebih ekstra dengan anaknya itu. Jadi semua ini Pak harus ada kerjasama dengan orang tua karena memang tidak bisa mereka menyerahkan hanya kepada gurunya saja dengan masalah yang seperti ini, memang tetap harus ada kolaborasi, Pak. Baik Ibu. Dengan metode yang sudah Ibu terapkan, semoga nanti ke depannya itu bisa Ibu laksanakan dengan baik dan benar. Seperti itu Baik, kira-kira Bu baik, ya. Pak. Saya akan melakukannya dengan tanggung jawab, Pak, dengan membuat rencana dulu. Ketika udah rencana sudah bagus, saya akan aksi nyatakan di kelas. Berarti selama sebulan lah seperti itu Bu ya. Iya, Bakalan Ibu saya mulai pantau. sebulan ini, Pak. Saya ingin pantau apakah ada peningkatan dalam sebulan ini. Baik Ibu. Berarti itulah cara yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi keempat siswa yang tidak Iya, bisa Pak. membaca tersebut Bu ya. Benar, Pak, benar, benar. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu susun ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebulan ke depan saya akan menanyakan kembali bagaimana hasilnya seperti itu Bu ya. Baik, Pak, baik, Pak. Saya pun berharap ada peningkatan yang 4 anak ini semoga bisa membaca nantinya, Pak, sehingga masalah saya bisa teratasi. Baik, terima kasih Bu atas informasi dan metode yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebulan ke depan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan coaching kita ini. Baik, Pak, saya senang sekali, Pak. Sekarang saya sudah lega, masalah saya bisa saya atasi. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Bagaimana perasaan Ibu tentang kegiatan coaching kita hari ini? Ya, sangat senang sekali, Pak. Artinya saya udah plong gitu. Selama ini saya sulit tidur, memikirkan gimana ya murid saya nggak bisa baca ini, gimana dia nantinya di kelas 4 kalau nggak bisa baca. Akhirnya dengan bicara dengan Bapak, saya udah memiliki rencana-rencana yang akan saya aksi nyatakan, Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga Ibu juga
bisa diberikan kesehatan dan juga kesabaran Ibu ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak doanya. Iya, sama-sama Ibu. Kita akhirilah pertemuan kita ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita Bu ya. Baik Pak.